Firman Tuhan selamat datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyampaikan selamat datang bagi saudara terkasih yang baru kali ini hadir beribadah di kali. Kita persembahkan semua. Katakan sekalipun hidup kita sedang hancur, hati kita sedang hancur, Tuhan, Ku persembahkan yang terbaik. Ampuni kami Tuhan. Namun ini kami, ini yang kami mau dalam hadirat. Haleluya.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan di dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami juga ingin memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan, yaitu ketulusan hati kami. Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebelum kami seluruh sidang jemaat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu, suci kuduskan hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur. Sungguh kami ucap syukur dan terima kasih. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari kami persembahkan hidup kami untuk beribadah kepada-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kau menyertai, memberkati kami seluruh pelayan-pelayan-Mu, mengurapi kami seluruh pelayan-pelayan-Mu dengan urapan kuasa Kudus-Mu, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang pada pagi hari ini belum hadir di tempat ini. Mereka yang di perjalanan Kau tuntut sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka yang masih ada di rumah, berikan gerakan di dalam hatinya, supaya mereka dapat mempersiapkan diri datang beribadah kepada-Mu. Kami serahkan bahwa pendeta Cornelius juga yang melayani di gereja Babatan, Kau juga menyertai dan memberkati seperti Kau memberkati kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Tuhan kita sedang hidup bagi sidang jemaat. Tuhan mengetahui banyak hal akan sampai ke dasaran hati kita. Di nama Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan bukanlah galeri atau bank pamer, tapi baik Tuhan adalah balai pengobatan, balai pemulihan. Maka tidak ada satupun yang boleh menilai satu dengan yang lain. Biarlah kita bawa hidup kita benar-benar untuk beroleh belas kasihan Tuhan, diubahkan dan diberkati. Kau tahu hati betul.
Saudara yang kasihan, dia Tuhan itu luar biasa. Dan setiap kita memiliki pengalaman pribadi masing-masing dengan Tuhan, itu yang bisa membuat kita beri pengakuan masing-masing. Kadar kemanisan Tuhan dalam hidup itu bergantung pengalaman hidup kita masing-masing. Namun percayalah, Dia satu-satunya Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita puji Dia Tuhan yang benar. Mengimbangi kasih Tuhan kasih sayang, enggak usia bisa bohong. Dan usia boleh menjadi saksi bagi kita. Banyak hal yang boleh kita lihat tentang betapa luar biasanya Tuhan. Tetapi sekalipun kita belum tua, kita bisa belajar dari sejarah. Siapa orang-orang yang dipakai Tuhan? Kebanyakan from nothing to something, from zero to hero.
Siapa yang tidak kenal dua murid Yesus? Mereka bukan siapa-siapa, dan mereka bukan apa-apa. Latar belakang ekonomi, pendidikan, bahkan latar belakang kehidupan rohani, mereka bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tetapi yang luar biasa, ketika mereka menyerahkan hidupnya, percaya akan apa yang menjadi perintahnya, Tuhan mengerjakan suara luar biasa. Ketika Tuhan berangkat ke surga, Tuhan menjanjikan engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksi. Dan ketika murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem untuk menerima janji, menanti janji dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, setelahnya murid-murid Yesus menjadi luar biasa sampai dengan saat ini. Amin. Kita mungkin bukan siapa-siapa, kita mungkin tidak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki Yesus. Ada kuasa yang dijanjikan kepada kita. Kita serahkan hidup kita. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima apa yang diperintah dan firman-Nya, Tuhan memberikan kita kuasa. Amin. Ku berserah, ku berserah, seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tak berhamba ibadah.
Bapa yang baik, Allah yang disembah yang dikenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya rasa syukur kami Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kalau pada saat ini kami ada, sebagaimana kami ada, ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kedahsyatan, yang senantiasa memperhatikan umat-Nya, agar umat-Nya tidak mengalami satu kebinasaan, namun sebaliknya Engkau membawa kami di dalam satu keselamatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di dunia ini untuk kami, bahkan Engkau mati untuk kami, dan bangkit juga untuk kami, bahwa benar-benar Engkau adalah Allah yang hidup. Bahkan Engkau naik ke surga Tuhan, menyediakan tempat bagi kami. Engkau mencurahkan Roh-Mu, mendidik kami sebagai umat percaya, supaya di dalam setiap perjalanan hidup kami boleh Tuhan Yesus mengikuti jejak-Mu Tuhan, yang telah Engkau teladani Tuhan. Inilah Tuhan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan kami bersyukur Tuhan hadirat-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami, dengan semangat dan gairah kami menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman untuk kebutuhan kami pada saat ini Tuhan, dalam situasi kata dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Engkau memberikan satu kekuatan, semangat, harapan hanya kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk membentuk kerohanian kami, supaya di dalam setiap perjalanan hidup kami hanya memandang Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau ada roh jahat, roh iblis, roh yang sengaja mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan, tidak ada roh yang lebih besar dan luar biasa kecuali Roh Kristus sendiri Tuhan. Sebab itu kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa menuntun kami, mungkin kami Tuhan, di dalam ruangan ini, terlebih di dalam ruangan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Dalam pada pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, dan kita akan berbicara tentang kuasa-kuasa Roh Kudus yang memimpin, mendidik, dan memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini pelayanan firman Tuhan saya berikan tema pelayan perjanjian baru, yang akan kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Satu ketetapan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita diubahkan dari orang yang biasa, dari orang yang seharusnya mendapat kemurkaan dari Tuhan, tetapi diubahkan, dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Iya.
Dan oleh karena kuasa daripada Tuhan Yesus, oleh karena kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di dunia, oleh karena kematiannya Tuhan Yesus, oleh karena kebangkitannya Tuhan Yesus, oleh karena kenaikannya Tuhan Yesus di surga, maka disitulah ada kuasa Roh Kudus yang harus diturunkan ke bumi ini untuk menyertai, melindungi, membimbing, mendidik, dan memberkati kami seluruh umatnya. Nah, untuk itulah maka dengan hadirnya kuasa Roh Kudus itu kita diubahkan menjadi orang-orang yang disebut sebagai surat Kristus. Nah, di dalam kita menjadi surat Kristus ditegaskan di sini adalah dibaca oleh semua orang. Dengan kata lain, kita harus menjadi saksi bagi semua orang di dalam setiap langkah-langkah hidup kita, di dalam setiap langkah keputusan-keputusan kita. Maka kita ini dibaca oleh semua orang. Dan itu sebabnya di dalam kita melaksanakan hidup ini untuk menjadi saksi bagi semua orang, untuk bisa dibaca oleh semua orang, maka Tuhan tahu seberapa kekuatan kita, seberapa kekuatan manusia itu. Maka kita harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan di sini dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Nah, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup inilah yang sanggup menuntun kehidupan kita menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Namun dengan demikian jangan bangga kalau kita dijadikan surat Kristus. Tetapi apa yang harus kita cermati di dalam hidup kita? Ini bukan suatu tanggung jawab yang enteng, bukan suatu tanggung jawab yang mudah kalau kita dijadikan surat Kristus. Tentunya di dalam hidup kita membawa nama Kristus. Ini tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita dapat menjadi surat Kristus yang baik? Tentunya setiap kekuatan manusia tidak sama. Ada yang mampu menjadi surat Kristus yang cemerlang, yang dapat dibaca oleh semua orang dari setiap kelakuan baiknya. Dan ada juga surat-surat Kristus yang belum bisa dibaca dengan baik. Ada juga surat-surat Kristus yang sama sekali tidak berfungsi, sehingga nama surat Kristus menjadi kabur. Jadi jangan kebanggaan kita, tetapi bagaimana tanggung jawab kita menjadi surat Kristus ini tanggung jawab yang berat. Kita membawa nama Kristus kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Seluruh manusia ini membaca hidup kita, menilai hidup kita. Seperti apa surat Kristus ditampilkan di seluruh di muka umum ini. Ini tanggung jawab yang berat. Itu sebabnya sedang Jumat yang dikasih Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus itu terlibat di dalam hidup kita, maka kita tidak mampu menjadi surat-surat Kristus yang benar. Nah, itu sebabnya kuasa Roh Allah yang dituliskan di dalam hati kita ini, itu harus kita pelihara, kita jaga, dan kita kuduskan, supaya keberadaan Roh Allah di dalam hati kita benar-benar menjadi raja, menjadi tuan, dan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Maka disitulah kita akan menjadi surat-surat Kristus yang harum, yang baik,
dan dapat dibaca oleh semua orang dari nilai-nilai Kristus yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Nah, maka di dalam kita melaksanakan hidup ini, tugas ini, Roh Allah tidak diam. Roh Allah terus bekerja, menuntut, membawa, memampukan hidup kita ini untuk menjadi surat-surat Kristus yang benar. Ya. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Disinilah. Maka di saat kita ini melaksanakan tugas kita menjadi sunat-sunat Kristus, menjadi pelayan-pelayan Kristus, itu harus ada perubahan, harus diubah. Gaya-gaya hidup yang lama itu harus dirubah semua. Maka kita dikatakan harus menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru ini adalah pelayan-pelayan yang hidup untuk melayani Roh Allah, untuk hidup seturut dengan kuasa-kuasa Roh Allah. Inilah pelayan-pelayan perjanjian baru. Jadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru sudah tidak mengikuti apa yang diingini oleh daging. Dikatakan di sini tadi, yaitu yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Saya mundur sedikit. Ya. Pada saat di dalam perjanjian lama, manusia hidup berdasarkan hukum Taurat. Itulah yang dikatakan hukum yang tertulis. Jadi manusia tidak akan selamat kalau tidak mengikuti hukum yang tertulis itu secara sempurna. Tak berdiri ya. Tetapi pelayan perjanjian baru adalah hukum yang ditulis oleh Roh, yaitu orang bisa selamat oleh karena iman percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan bahwa Roh atau hukum yang tertulis atau hukum Taurat itu mematikan. Sebab tidak ada orang yang mampu melaksanakan hukum Taurat itu dengan sempurna. Satu hukum tidak dilakukan, tidak akan selamat. Itu sebabnya Tuhan harus hadir. Lewat kasih anugerah Tuhan memberikan keselamatan, bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena kasih karunia. Oleh karena Roh yang membenarkan manusia itu untuk bisa hidup dengan selamat. Tuhan yang membenarkan. Itu sebabnya dari manusia yang kita dibenarkan oleh Tuhan ini, disinilah kita diubah menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak hidup dengan hukum-hukum yang tertulis, tetapi hidup dari Roh Allah yang memimpin kepada hidup kita untuk setia, taat, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan sebab hukum yang tertulis mematikan. Kalau orang percaya hanya pada hukum Taurat saja, gak akan selamat. Artinya bukan berarti hukum Taurat salah, tidak. Artinya manusia itu tidak ada yang mampu hidup sempurna dengan hukum Taurat, tidak ada. Tetapi Roh menghidupkan. Oleh karena kasih anugerah keselamatan, maka Tuhan mengampuni, membenarkan, dan membebaskan manusia dari dosa. Dan disebabnya orang yang sudah dibenarkan, diampuni, dibebaskan,
itu harus hidup oleh Roh. Nah, disitulah maka Roh itulah yang akan menuntun manusia pada hidup kekal. Sehingga kita sebutkan sebagai surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang tanpa Roh Kudus menyertai hidup kita, Roh Kudus menuntun kita hidup di dalam langkah-langkah kebenaran firman, maka tidak ada orang yang mampu. Nah, sekali lagi, maka Roh Kudus itu harus kita jaga di dalam hati. Roh Kudus yang dituliskan di dalam loh hati kita jaga dan kita kuduskan untuk memimpin langkah-langkah kita sebagai pelayan perjanjian baru. Nah, inilah pelayan-pelayan perjanjian baru. Yohanes 4:14. Yohanes 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus digambarkan sebagai air, tetapi lebih ditegaskan lagi sebagai mata air. Kenapa harus ditegaskan sebagai mata air? Sebab mata air itu tidak pernah berhenti, dan mata air itulah yang akan mengalir kemana-mana. Dan di sini dikatakan mata air itu akan terus-menerus memancar di dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau Roh Kudus kita taruhkan di dalam hati kita sebagai mata air, itu yang akan membuat kita tidak akan menjadi kering, tidak akan mati. Ya. Di sini dikatakan tidak akan haus lagi. Kedamaian, ketenteraman, kebaikan, ketenangan, itu semua dikuasai oleh kuasa Roh Allah yang digambarkan sebagai mata air. Dan inilah yang sanggup untuk memimpin setiap manusia sampai kepada hidup yang kekal. Sebab mata air ini terus-menerus memancar, tidak akan pernah berhenti. Begitu juga di dalam hidup kita, kita harus taat kepada Roh Kudus terus dan terus, tidak akan pernah berhenti. Dan Roh Kudus tidak akan pernah menuntun ke jalan yang salah. Tidak akan pernah Roh Kudus itu membawa hidup kita jauh dari Tuhan. Tidak. Roh Kudus itu terus-menerus menuntun hidup kita melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Apapun langkah gerak hidup kita itu tujuannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah mata air yang terus-menerus memancar di dalam hidup kita. Tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak membutuhkan air. Apapun di dunia ini semua membutuhkan air. Coba saudara bayangkan, apa yang tidak membutuhkan air? Tidak ada. Semua membutuhkan air. Kadang air secara alami, air biasa yang saya katakan, tidak ada harganya. Saudara membeli mobil mewah yang harganya miliaran, itu pun membutuhkan air yang sangat murah. Saudara menaiki mobil mewah yang harganya miliaran, kalau airnya tidak ada, mobil itu menjadi hancur. Air secara nyata bukan sesuatu yang mahal, kecuali Anda beli air mineral. Kalau saudara mengambil air di sumber, di danau, di sungai gratis.
sehebat apapun hidup kita, tanpa ada mata air Roh Kudus kita akan hancur, akan rusak. Begitu juga saya ilustrasikan tadi, sehebat apapun mesin mobil itu, kalau airnya habis, hancur. Dan disinilah fungsi daripada kuasa Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mampu menjadi manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus terus menjadikan Roh Kudus itu bagaikan mata air yang terus mengalir, terus mengembangkan air. Roh Kudus yang terus berkarya di dalam hidup kita, menuntun kita semakin dekat, sampai menjadi satu dengan Tuhan. Itu tadi saya katakan, tidak pernah Roh Kudus itu menuntun kita jauh dari Tuhan. Nah, kita baca di dalam Yesaya 36 ayat 24 sampai 27. Yesaya 36 ayat 24 mulai. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanah. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ending dari semua yang kita baca ini ditutup dengan kata dan melakukannya. Untuk apa semua pengajaran disampaikan kalau tidak dilakukan? Untuk apa semua didikan disampaikan kalau pada akhirnya tidak dilakukan? Nah, maka di sinilah Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya, maka semua orang yang sudah dipilih, bangsa-bangsa yang sudah ditentukan oleh Tuhan akan dipanggil Tuhan. Ini berbicara tentang pertobatan. Bagaimana tadi sudah disinggung oleh pemimpin puji. Bagaimana pentingnya satu pertobatan, satu penyerahan kembali untuk mau dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Dan aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, kata firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mentahirkan kamu. Mentahirkan dengan menyembuhkan itu beda. Kalau orang disembuhkan, suatu saat bisa sakit lagi. Tetapi orang yang ditahirkan dipulihkan seperti semula. Itulah kata mentahirkan. Jadi manusia itu ditahirkan, dijadikan seperti gambar ciptaan semula. Ditahirkan oleh Tuhan. Ditahirkan dari apa? Kenajisan. Dari berhala-berhala. Aku akan mentahirkan. Kita tidak akan terlalu banyak berbicara tentang kenajisan. Jemaat kita mengerti semua. Apa itu arti kenajisan? Mungkin saudara berbicara, aku sudah tidak bermain-main dengan berhala. Oh, banyak firman Tuhan mengatakan, di saat kita tidak setia, di saat kita jauh dari Tuhan, di saat kita melupakan Tuhan, itu kita masuk ke dalam kategori orang yang menyembah kepada berhala terhadap dirinya sendiri. Dan sifat-sifat seperti itu hanya mampu ditahirkan oleh roh Allah, oleh air jernih. Tetap
digambarkan sebagai air yang jernih untuk mentahirkan, menyucikan, menguduskan dari setiap kenajisan kita dan dari setiap berhala-berhala. Di saat kita meninggalkan Tuhan, oleh karena kebutuhan pribadi kita, disitulah kita masuk di dalam menempatkan berhala di dalam hati kita. Kita mengutamakan diri kita itu sama dengan kita menaruh berhala di hadapan Tuhan. Jadi tidak berbicara berhala itu patung, berhala itu apapun. Tetapi di saat hati dan pikiran kita jauh dari Tuhan, dikatakan iblis sudah mengintip, berhala itu sudah mengintip. Nah, disebabkan kita harus ditahirkan, dipulihkan dari semua menjadi manusia seturut seperti gambar Allah. Kamu akan memberikan hati yang baru. Jadi hati-hati yang masih bermain-main dengan kenajisan itu diubahkan, diberikan hati yang baru, manusia baru, dan roh yang baru. Bukan roh yang bekerja terhadap hukum-hukum yang tertulis yang mematikan kita, tetapi dari hukum-hukum roh iman kepada Kristus Yesus, menaruhkan roh yang baru dalam batinmu, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan hati yang keras itulah berhala. Menjauhkan tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang taat. Inilah pelayan-pelayan perjanjian baru. Taat kepada siapa? Taat kepada Roh Allah yang setiap saat, setiap detik memimpin langkah-langkah kita. Maka disitulah katakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam hati, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala tapanmu dan sebagainya, dan dituntut dan melakukannya. Di saat Tuhan sudah berkarya mentahirkan manusia, menaruhkan rohnya di dalam batin kita, mengubahkan hati yang keras menjadi hati yang taat, maka itu hanya sebagai pandangan, sebagai pengertian, sebagai wawasan. Itu percuma kalau tidak ada kata melakukannya. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan. Tergantung saya, tergantung Anda. Apakah Anda mau melakukannya? Saya juga tidak tahu. Apakah saya melakukannya? Sidang jemaat juga tidak tahu. Tetapi marilah pada pagi hari ini, roh yang diberikan oleh Tuhan, air jernih yang diberikan oleh Tuhan itu kita terima sepenuhnya untuk mentahirkan hidup kita, untuk mengubah hidup kita menjadi hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang taat kepada kuasa Roh Allah, sehingga kita mampu menjadi surat-surat Kristus. Kita mampu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru dan sanggup untuk melakukannya. Ya, dengan demikian maka kita harus memerlukan keteguhan, kesetiaan. Itu harus menjadi prioritas di dalam hidup. Sebab kalau tidak, firman Tuhan ini hanya menjadi satu pengertian tok, pengetahuan tok, tanpa ada satu keteguhan dan kesetiaan. Ya, Galatia 6 ayat 9. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Di saat kita sudah ditahirkan oleh Roh Allah, maka di situ kalau kita tidak benar-benar hidup oleh iman, maka kita jangan
sampai menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang yang mengundurkan diri. Orang yang mengundurkan diri itu adalah orang-orang yang tidak serius di dalam proses pentahiran, di dalam proses dijadikan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Maka dikatakan orang-orang yang mengundurkan diri, Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan. Aku tidak berkenan ini sudah menentukan bahwa Kristus tidak akan mati untuk yang kedua kalinya. Maka di situ kita harus menjadi orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar itu orang-orang yang hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman itu orang yang mempercayai akan pentahiran dari kuasa Allah ini. Mengimani apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Dan orang yang mengimani itu adalah orang yang melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh Roh Allah. Itulah orang yang mengimani. Sehingga di dalam kitab Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita mengatakan iman, tetapi kalau tidak melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh Roh Allah di dalam pentahiran hidup kita, maka itu namanya bukan iman. Inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang mengundurkan diri. Dan di saat kita mengundurkan diri, maka Allah tidak berkenan. Yang kita baca di dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menang jika kita tidak menjadi lemah. Ditutup dengan kata-kata jika kita tidak menjadi lemah. Maka disitulah penuaian itu akan menjadi ada dua hal. Apakah kita akan menuai di dalam kekekalan, apakah kita akan menuai di dalam kebinasaan. Jangan kita cukup-cukup berbuat baik. Perbuatan baik yang terbaik adalah melakukan apa yang sudah ditugaskan oleh Tuhan. Itulah yang terbaik. Dan perbuatan baik yang kedua, bagaimana kita harus berbuat baik sesama manusia. Jadi hukum ini harus kita lakukan, jangan sampai kita menjadi lemah. Kalau kita terus melakukan apa yang baik ini, maka kita akan menuai. Apakah itu kebekalan atau justru maut yang akan kita terima. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 6 punya bersama. Tetapi kami ini supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan, menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang beriman dan kesabaran, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi keteguhan, kesetiaan itu menjadi satu prioritas yang utama di dalam hidup, untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, untuk menjadikan pengharapan itu milik yang pasti. Pengharapan itu adalah jaminan kekekalan. Dan untuk mempertahankan jaminan kekekalan itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Roh Allah. Sebab Roh Allah sudah mentahirkan kita, sudah membenarkan kita, sudah memerdekakan kita. Nah, jangan sampai kebenaran kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh Roh Allah menjadi rusak. Itu sebabnya ditegaskan, jangan kamu menjadi lambat. Menjadi orang Kristen jangan lambat, alon-alon asal ngelakon, tidak bisa. Harus menunjukkan kesungguhan. Itulah yang akan menjadikan keselamatan itu, menjadikan pengharapan itu milik yang pasti. Di saat kita menjadi orang-orang Kristen yang lambat,
tidak menjadikan milik yang pasti. Nah, itu sebabnya sedang jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita yang sudah dijadikan sebagai surat-surat Kristus ini, kita sudah dijadikan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, terus bekerja bersama dengan pimpinan-pimpinan kuasa Roh Kudus yang sudah mentahirkan hidup kita, yang sudah menjadikan kita menjadi hati yang baru, hati yang keras sudah diubah menjadi hati yang taat, menjadi hati yang setia. Maka disitulah dikatakan aku akan menjadi Allah. Itu kita terus pegang. Jangan kita menjadi orang-orang yang lemah, jangan kita menjadi orang-orang yang lambat, jangan kita menjadi orang-orang yang tidak sungguh. Tetapi marilah sidang jemaat Bukit Sion yang sudah setia, tingkatkan terus. Jangan sampai kesetiaan Anda ini menjadi luntur, tetapi harus terus dipacu, terus dan terus, semakin setia, sampai Tuhan Yesus datang. Saya tidak ingin kesetiaan Anda ini merosot, tetapi dengan kuasa Allah, dengan Roh yang baru yang terus memenuhi hidup kita ini, membakar hidup kita, semakin hari semakin setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca, menjadi surat-surat Kristus yang baru yang dapat menyenangkan semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan satu pujian tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini.
Tuhan, kami memerlukan Roh Tuhan, penuhi kami, urapi kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Saya undang Bapak Aris berdoa dengan Tuhan. Turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur kami naikkan di hadirat Tuhan atas segala kebaikan, atas segala Tuhan kemurahan dan rahmat yang kami terima pada pagi hari ini. Sebagaimana mazmur Tuhan, Engkau menginginkan kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan yang taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang boleh menjadi surat di tengah kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan sebagaimana generasi Israel yang ketika keluar dari bangsa Mesir, oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang Kau sediakan Tuhan untuk kami nikmati. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan Kau memberikan kami seluruh dan jemaat-Mu Tuhan, terutama yang hadir pada pagi hari ini, untuk hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya hidup kami benar-benar terpimpin untuk semakin hari dikubahkan menjadi pelayan-pelayan yang taat, pelayan-pelayan yang setia, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Bapa, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan layak di hadapan Bapa. Terima kasih buat karya firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh berkembang, tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang bisa kami lakukan dan boleh menyenangkan hati dan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, mari berkaryalah atas hidup kami. Firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kami persembahkan hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, memberkati kehidupannya, terutama di pelayanannya Bapa. Pakai lebih jauh dan lebih indah di hadapan, memberkati kehidupan keluarganya. Tuhan menolong, Tuhan senantiasa menjaga kehidupannya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini, dan kami naikkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Kita sudah bangkit berdiri, kita pujikan besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, khususnya di dalam ibadah itu. Kau telah menyertai dari awal hingga akhirnya, dan biarlah setiap kebenaran firman yang sudah kami sampaikan tidak hanya menjadi satu pengertian dan pengetahuan, tetapi menjadi mata air yang mengalir terus-menerus di dalam hati kita, dan kita sanggup untuk melakukannya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang kurang sehat atau sedang sakit. Kami serahkan Ibu Gembala Sakarias, kami serahkan pemulihan Ibu Sudarmiasih, Ibu Yaya, kami serahkan pemulihan Bapak Budi, kami serahkan yang lain-lainnya, Ibu Mistia, dan yang lain-lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus, jamah dengan kuasa darah dan bilur-bilur yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia. Kami serahkan Bapak Budi, kami serahkan Ibu Aminah, Bapak Ibu Superno, Bapak Ibu Soleman, kami serahkan Bapak Ibu Yakub, kami serahkan yang lain-lainnya. Biarlah Kau menyertai memberkati dalam masa Tuhannya. Berikan terus kekuatan dan kesehatan, supaya tetap bisa beribadah kepada dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan program rencana kerja gereja untuk menyelesaikan tempat parkir ini. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau menyertai dan memberkati, Kau akan memakai orang-orang yang sudah Kau berkati untuk bisa menyelesaikan tempat pembangunan parkir ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan anak-anak muda Tuhan. Mereka Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Kau memberikan hikmat, kabudi, kepandaian, kecerdasan, supaya mereka dapat berhasil di dalam pendidikannya. Mereka yang sudah lulus, yang sedang mencari pekerjaan, sertai dan berkati Tuhan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak. Dan mereka-mereka baik kaum muda maupun jemaat yang sudah bekerja, berkati seluruh pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, supaya tidak ada satupun sinar jemaat-Mu Tuhan yang mendapat kekurangan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Cornelius yang nanti akan kembali ke Mojokerto bersama rombongan. Kau tuntun sertai sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah Kau karuniai dengan kehamilan. Kau juga menyertai, memberkati, jaga, lindungi sampai pada masa kelahirannya nanti dapat melahirkan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Bagi anak-anak muda yang sudah masanya untuk memiliki pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan berikan mereka ketenangan, jauhkan dari kekhawatiran dan ketakutan, sertai dan berkati. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan yang sampai saat ini Tuhan bekerja keras untuk melindungi rakyat, untuk menyelesaikan, oh Tuhan, sakit penyakit COVID-19 ini. Biarlah Tuhan dengan rencana kerja vaksin ini Kau menyertai, memberkati, sehingga bisa tersalurkan semuanya dengan baik dan dapat selesai dengan baik, dan berkati bangsa dan negara ini dengan kedamaian dan ketentraman, keselamatan Tuhan, supaya bangsa dan negara semakin hari semakin sejahtera. Terima kasih. Kami serahkan kota kami, Mojokerto ini, kemudian Kau memberkati, Kau pakai para pemimpin kota ini untuk memimpin kota ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sejahtera. Pakai para keamanan, baik TNI, Polri dan sebagainya, untuk menjaga kota ini menjadi kota yang aman dan tenang. Dan di mana ada ketenangan, kedamaian tempat ini, maka kami juga dapat beribadah dengan tenang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah kuasa daripada Allah, cinta kasih daripada kuasa Roh Kudus yang dimeteraikan mulai pada pagi hari ini, menyertai dan memberkati-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.